Halo semuanya, saya Stefan. Dan di video ini kita akan melakukan percobaan. Kita akan mencari tahu bagaimana pengaruh massa terhadap efisiensi dengan menggunakan sistem yang bernama gravity car. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, sangat penting untuk kita mengetahui terlebih dahulu prinsip-prinsip dan mekanisme yang akan digunakan dalam sistem gravity car ini. Yang pertama, kita harus tahu bahwa energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah atau ditransfer dari suatu bentuk ke bentuk lainnya, seperti yang sudah dikatakan oleh Émile du Châtelet. Nah, gravity car ini menggunakan sistem perubahan energi tersebut, di mana energi potensial yang dihasilkan akan berubah menjadi energi kinetik. Nah, energi potensial ini sendiri didapatkan dari beban yang jatuh akibat gaya gravitasi. Energi potensial dapat dihitung dengan mengkalikan massa beban dengan percepatan gravitasi, lalu dikalikan lagi dengan tinggi beban dari permukaan. Sedangkan energi potensial tadi mengakibatkan poros roda yang dililitkan beban mendapat energi kinetik. Nah, energi kinetik itu sendiri dapat dihitung dengan mengkalikan massa total dengan setengah, lalu dikalikan lagi dengan V kuadrat. Nah, dari situ nantinya kita akan mendapat besar efisiensi, di mana efisiensi yang sempurna terjadi apabila tidak ada energi yang terbuang dalam suatu proses perubahan energi. Dari situ kita akan mencapai tujuan percobaan kita, yaitu apakah ada perbedaan besar efisiensi yang didapat dari variasi massa beban yang digunakan. Ini adalah gravity car yang saya buat. Gravity car ini berbahan dasar kawat bunga yang disolasi menggunakan solasi kertas. Dan untuk bagian roda depan, saya menggunakan CD berdiameter 12 cm sebagai rodanya, lalu dihubungkan dengan tutup botol hand sanitizer yang kemudian menggunakan kawat sebagai poros bergeraknya. Dan untuk poros diamnya, saya menggunakan sedotan berdiameter 0,8 cm. Nah, untuk bagian roda belakang, saya menggunakan CD juga sebagai rodanya yang dihubungkan dengan tangkai balon berdiameter 1 cm sebagai poros geraknya. Dan menggunakan semacam karet juga karena lubang CD yang lebih besar dari diameter tangkai balon ini. Sedangkan untuk poros diamnya, saya menggunakan dua sedotan yang dihubungkan. Saya juga menggunakan beberapa sumpit untuk memperkuat fondasi gravity car ini. Dan sekarang saya akan menjelaskan variabel tetap dan variabel bebas yang akan saya gunakan dalam percobaan ini. Gravity car ini memiliki panjang keseluruhan 40 cm, lebar 22 cm, dan tinggi 36,5 cm. Dan untuk massanya, massa gravity car ini adalah 200 gram. Gravity car ini akan berjalan pada lintasan berbahan ubin keramik yang sudah ditandai setiap 60 cm. Sedangkan untuk variabel bebasnya, saya menggunakan 4 jenis massa beban, yaitu beban koin bermassa 125 gram, 2 jenis beban yang bermassa 150 gram, yaitu beban besi dan beban koin, dan yang terakhir beban besi ditambah koin yang bermassa 200 gram. Variabel tetap dan variabel bebas sudah tersedia, jadi sekarang kita bisa mulai melakukan percobaan untuk direkam. Ini adalah rekaman dari percobaan 1. Dan ini adalah rekaman dari percobaan yang kedua. Dan yang terakhir, ini adalah percobaan yang ketiga. Untuk pengolahan jarak dan waktu dalam menempuh jarak tertentu, Anda bisa menggunakan aplikasi tracker apa saja, tetapi di sini saya akan menggunakan aplikasi yang bernama Avidemux. Video percobaan kedua yang menggunakan massa 200 gram tadi sebagai contoh. Cara mengolah datanya cukup simpel. Jadi pertama kita tandai waktunya saat tepat sebelum gravity car ini mulai maju. Seperti ini. Nah, ini sudah saya tandai seperti ini. Lalu kita bisa memajukan saja sampai gravity car ini menempuh 0,6 meter. Saya menggunakan kelipatan 0,6 meter sebagai perhitungan datanya. Ini sudah saya tandai,
dan didapatkan hasil di sini 2133. Kemudian kita bisa menandai seterusnya sampai gravity car benar-benar berhenti. Nah, ini adalah data-data yang sudah saya dapat. Bisa dilihat pada grafik. Data ini dibagi menjadi dua, yaitu fase percepatan dan fase perlambatan, di mana beban sudah terlepas dari gravity car. Dan untuk pendataan 150 gram, dua jenis beban tadi saya gabung datanya karena ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan dari menggunakan beban yang berbeda bentuk. Lalu karena kita sudah menemukan persamaan dari percobaan-percobaan yang sudah kita lakukan, ini adalah persamaan percepatan dan ini adalah persamaan perlambatan bagian kiri atas. Nah, karena sudah ada persamaannya, kita bisa mencari percepatan, perlambatan, dan kecepatan awalnya. Percepatan didapat dari mengkalikan koefisien X kuadrat dari persamaan percepatan dikalikan dengan 2. Dan begitu juga dengan menghitung perlambatan, mengkalikan koefisien X kuadrat dari persamaan perlambatan dikalikan dengan 2. Lalu untuk kecepatan awalnya, kita hanya perlu melihat koefisien X dari persamaan percepatannya. Jadi misalkan pada percobaan 150 gram, percobaan pertama, didapat kecepatan awal 0,2407 meter per second. Nah, begitu caranya. Nah, percepatan, perlambatan, dan kecepatan awal sudah didapat. Jadi kita bisa lanjut ke perhitungan selanjutnya, yaitu kecepatan akhir. Menggunakan rumus kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Waktu yang saya maksud di sini adalah waktu tepat sebelum beban terlepas. Setelah kita menemukan kecepatan akhir seperti ini, kita bisa mencari energi potensial dan energi kinetiknya dengan rumus seperti ini. Jangan lupa kalau energi potensial menggunakan massa bebannya saja, karena hanya bebannya yang turun. Sedangkan energi kinetik menggunakan massa total karena seluruh mobil dan beban ikut bergerak maju. Ini data EP dan EK yang saya dapat. Sekarang kita tinggal membagi energi kinetik dengan energi potensial, lalu dikalikan dengan 100%, dan itulah besar efisiensi yang kita dapat. Ini perbandingan besar efisiensi dari percobaan saya menggunakan variasi massa beban, dan bisa dilihat percobaan yang menggunakan massa 200 gram memiliki efisiensi yang terbesar, disusul oleh beban 125 gram, dan massa beban dengan efisiensi yang paling rendah, yaitu beban 150 gram. Nah, tujuan dari percobaan ini sudah tercapai nih. Sudah dibuktikan bahwa pernyataan massa beban mempengaruhi efisiensi dari gravity car itu benar. Dan saya juga mendapatkan bahwa besar massa itu berbanding lurus dengan jarak yang dapat ditempuh oleh gravity car. Dan ya terbukti bahwa dalam sistem gravity car ini terjadi proses perubahan energi potensial menjadi energi kinetik yang membuat gravity car itu dapat berjalan ke depan. Efisiensi yang didapat juga membuktikan bahwa efisiensi dari gravity car yang saya buat masih cukup jauh dari kata efisiensi sempurna, yang berarti ada begitu banyak faktor yang bisa membuat energi dapat terbuang. Contohnya mungkin pada bagian CD yang tidak lurus sempurna sehingga menimbulkan gaya gesek lebih, atau mungkin yang lainnya. Nah, gimana? Semoga Anda yang menonton video ini bisa lebih paham ya mengenai pengaruh massa beban terhadap efisiensi melalui percobaan gravity car ini. Bagi Anda yang masih penasaran mengenai percobaan ini, anggap saja sebagai praktikum mandiri. Silakan Anda mencoba sendiri di rumah, mungkin bisa dengan bahan yang lebih mudah didapat, bisa saja menggunakan bahan dasar karton, dan mungkin juga menggunakan tutup galon sebagai rodanya seperti ini. Dan saya akan beri satu tips bagi Anda yang ingin mencoba sendiri. Coba untuk tidak mendorong gravity car saat melakukan percobaan, agar tidak menghasilkan kecepatan awal yang tidak masuk akal. Nah, semoga video ini bermanfaat dan mudah dicerna ilmunya. Saya undur diri, selamat mencoba.